Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Di video kali ini aku mau masak-masak oleh-oleh yang aku bawa dari kampung halaman aku. Ini ada uwi atau biasa yang disebut talas. Nah, ini tuh tumbuh liar banget di belakang rumah nenekku. Jadi di sini aku dibawain hasil panen tanaman nenekku sendiri. Nah, uwinya kali ini atau talesnya mau aku potong-potong dan bakalan aku masak campur dengan sayur asem. Tips dari aku sebelum dimasak bareng dengan sayuran yang lain, ini alangkah baiknya kita rebus terlebih dahulu. Kenapa harus direbus? Karena dia kan berlendir ya teman-teman. Jadi supaya menghilangkan kadar lendirnya, kita rebus sebentar aja. Caranya kita rebus airnya sampai mendidih dulu. Setelah itu masukin talasnya dan direbus 3 menit aja. Setelah itu kita angkat dan kita cuci bersih lalu tiriskan. Lanjut, di sini ada kerai. Aku nggak tahu kalau di daerah kota Jakarta, Bekasi kayak gini tuh namanya apa, tapi aku nggak pernah lihat ada yang jual kerai di sini. Jadi dia tuh sejenis timun tapi untuk teksturnya dia lebih keras ya teman-teman dan juga untuk volume panjangnya dia lebih panjang. Nah, ini untuk campurannya lagi aku bakal kasih kacang panjang yang udah aku potong-potong dan juga daun ubi. Di sini aku pakai ubi jalar ya teman-teman. Ini aku bakal masak sayur asem ciri khas dari daerah aku. Yang resepnya kali ini adalah resep keluarga sendiri. Air kita rebus dulu, lanjut kalau udah mendidih kita masukin kerainya. Sambil kita nunggu kerainya itu agak setengah lunak, kita siapin bumbu sayur asemnya. Nah, ini aku bakal pakai resep sayur asem dari nenek aku. Ada cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, terasi, lengkuas, dan juga daun jeruk. Semua bakal kita halusin pakai ulekan aja kecuali daun jeruk dan juga lengkuasnya. Jadi nanti lengkuas kita geprek aja dan daun jeruk kita langsung cemplungin ke sayur asemnya. Oke, sambil masak sayur asemnya di sini jangan lupa teman-teman pada absen dulu ya. Dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini boleh tulis di kolom komentar. Ini bumbunya udah halus, airnya juga udah mendidih lagi dan kerainya udah setengah lunak. Kita masukin aja bumbu halusnya tadi dan tips dari aku bumbu halusnya diuleknya tidak usah terlalu halus. Jadi cukup kasar-kasar seperti ini aja. Kalau udah lanjut kita masukin untuk kacang panjangnya dan di sini aku udah siapin ada rendaman air asam jawa. Nah, ini kita masukin semua aja antara buah asem bijinya dan juga air rendemannya. Dan kita kasih tambah daun jeruk, seasoningnya kita kasih garam penyedap rasa. Nah, kalau ada yang bertanya, Mbak kok dikasih daun jeruk sih? Aku pun nggak tahu karena ini resep dari nenek aku ya teman-teman. Tapi sayur asam ini tuh selalu bikin aku kangen setiap pulang ke Rembang itu selalu minta dibuatin sayur asam ini. Nah, lanjut kita masukin untuk tales atau uwi yang udah kita rebus dan dicuci bersih tadi. Nah, talesnya sendiri itu dia kan cepet banget lunaknya ya teman-teman. Jadi kalau udah dimasukin, terakhir kita lanjut masukin aja untuk daun ubinya. Kalau sayur asam di daerah aku seperti ini isinya teman-teman. Kadang uwi itu atau talesnya sendiri bisa diganti pakai melon muda. Jadi kalau di aku biasanya melon muda itu suka dibuat sayur seperti ini. Ini kalau udah dimasukin daun ubinya nggak usah pakai waktu lama teman-teman, cukup 1 menit dimasukin aja, kita matiin api kompornya dan jangan lupa diicip rasa. Karena menurut aku rasanya udah enak banget, udah seger, asamnya juga nikmat banget. Jadi sekarang kita lanjut aja ke menu yang kedua. Nah, nggak sayur asem Betawi, nggak sayur asem Jawa, atau nggak sayur asem daerah manapun, pasti kalau makan sayur asem pendampingnya itu sambal. Jadi kali ini kita bakal bikin sambal ikan panggang. Nah, ikan panggang atau ikan asap ini aku bawa juga dari Rembang dan sebelum kita campurin jadi satu bersama sambal, ini aku kukus dulu, bisa dikukus, bisa juga digoreng, tapi kalau aku lebih sukanya dikukus seperti ini aja. Nah, ciri khas dari daerah aku itu kalau bikin sambal biasanya selalu dicampur menggunakan ikan panggang seperti ini. Jangan salah, ikan panggang kalau udah
ketemu sama cabe itu pedesnya ekstra ya teman-teman. Jadi emang dia ciri khasnya itu kalau sambal ikan panggang agak panas di perut. Cuma emang kayak gitu karena dia kan ikan asap ya teman-teman. Dan untuk bahan sambalnya sendiri semua aku goreng berbarengan aja. Ada cabai merah, bawang putih, ada tomat juga ya teman-teman. Jadi di sini cabenya aku mix, ada cabai galak, cabai merah keriting dan juga cabai rawit hijau. Nah, setelah digoreng seperti ini lanjut langsung kita haluskan aja. Wajib banget ngalusinnya itu dicoet ya teman-teman, jangan pakai blender biar rasanya makin mantap. Seasoningnya hanya pakai garam, penyedap rasa, dan juga gula pasir. Ini kita ulek aja sampai dia setengah kasar atau setengah lembut. Kalau aku biasanya nggak terlalu lembut-lembut banget. Dan kalau teman-teman perhatiin dari tadi aku masak itu penyedapnya beda ya, nggak kayak biasanya. Karena aku beli juga penyedap dari tempat aku teman-teman. Nggak tahu kenapa aku suka banget penyedap atau yang disebut kalau di sana tuh bilangnya Moto Cap Mobil. Itu adalah produk dari Semarang ya teman-teman, yang familiar banget dan populer di pasar-pasar Rembang atau di kota aku. Jadi berhubung kemarin aku pulang kampung ya udah sekalian aku beli penyedap rasa dari kampung aku sendiri. Oke, kurang lebih seperti ini hasil dari sambal ikan panggang aku. Mohon maaf ya ini aku dubbing sampai nelan ludah sendiri karena emang sesuka itu dan seenak itu sama sambal ikan panggang. Kebetulan ini nanti aku makannya bakal rame-rame sama tetangga aku. Jadi karena aku nggak bagi-bagi oleh-oleh ke tetangga, jadi ya udah apa yang aku bawa dari kampung halaman aku masak, udah aku matengin dan nanti tinggal dimakan bersama aja. Nah, di sini selanjutnya karena aku punya jagung di kulkas, aku mau bikin bakwan jagung. Ini bisa dibilang bakwan jagung atau ada yang bilang dadar jagung. Tapi bakwan jagung ini adalah resep jualannya bule aku. Dan ini rasanya enak banget teman-teman. Sampai tetangga aku nanya resep bakwan jagung ini. Jadi jangan cuma tetangga aku aja yang kepengen tahu resepnya, aku juga bakal share resep bakwan jagung jualan bibi aku ke teman-teman semua. Nah, jagungnya wajib kita sisir terlebih dahulu seperti tadi dan untuk bumbunya di sini menggunakan cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih dan juga di sini dikasih kencur plus daun jeruk. Ini bumbunya ya teman-teman wajib pakai cabai merah keriting dan tinggal dihalusin aja. Daun jeruknya jangan lupa batang tengahnya dibuang dulu supaya nanti hasil masakan kita tidak pahit. Kalau bumbunya udah halus seperti ini lanjut untuk jagungnya ini ikut diulek juga teman-teman. Tapi diuleknya kasar-kasar aja jangan sampai halus-halus banget. Ini sih opsional aja teman-teman mau diulek atau enggak. Tapi kalau kepengen rasanya sama, teksturnya mirip ya ikutin step by stepnya masak bakwan jagung ini ala keluarga aku. Nah, kalau udah seperti ini udah cukup, lanjut kita masukin ke wadah yang lebih besar atau ke baskom. Nah, kalau udah kayak gini, biar makin gurih di sini kita kasih tambah telur ayam. Aku menggunakan 2 butir telur ayam. Ini utuh ya teman-teman. Dan kita kasih tepung terigu. Untuk tepung terigunya ini dikira-kira aja, jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Kasih sedikit penyedap rasa dan gula pasir plus lada bubuk teman-teman. Kalau kepengen warnanya lebih kuning bisa dikasih tambah sedikit kunyit bubuk dan juga ketumbar bubuk biar makin sedap. Nah ini yang agak beda menurut aku ya dari bakwan yang lain-lain. Kalau bakwan buleku atau resep mbahku itu dia nggak pakai air teman-teman. Jadi ya udah cuma tepung terigu, telur dan diaduk sama semua bahan-bahan pembuatan bakwan jagung itu. Yang bikin sedap lagi di sini kita pakai daun kucai. Nah daun kucai ini kalau nggak ada bisa diganti pakai daun bawang aja. Oke, jadi seperti ini tinggal kita goreng di minyak yang sudah dipanaskan. Kalau minyaknya udah panas, kecilin api kompor lalu kita goreng aja. Kalau teman-teman ada yang bertanya kenapa ya Mbak bakwan jagungnya kok nggak dikasih air? Jadi kenapa nggak dikasih air? Karena tadi jagungnya sendiri udah kita haluskan kan, kita ulek dan dia sudah mengeluarkan airnya sendiri. Jadi di situ kita nggak butuh pakai air lagi. Tapi kembali lagi ya teman-teman. Resep setiap orang beda-beda dan selera orang berbeda-beda. Tapi ini dia resep bakwan jagung dari keluarga aku yang rasanya enak banget dan best seller selalu dijualan nenek aku setiap harinya.
Lanjut, sekarang aku mau goreng tempe. Kebetulan aku bawa tempe daun jati ini ya dari Rembang. Kemarin tuh aku pulang naik bis teman-teman, tapi aku bela-belain lah ya bawa tempe ini supaya tetangga aku juga bisa nyobain bahwa tempe yang dibungkus daun jati itu rasanya lebih sedap dibandingin tempe yang dibungkus pakai plastik biasa. Tempe ini tuh mau dimasak apapun enak banget teman-teman, tapi kali ini mau aku goreng biasa aja. Untuk lauk pendamping makan. Nah, di sini bumbunya tuh simpel banget, aku cuma pakai bawang putih, garam, dan juga sedikit penyedap rasa. Udah kayak gini aja, nggak usah neko-neko bumbunya, tapi menurut aku tuh dia enak banget, gurih banget untuk tempe gorengnya. Nggak tahu kenapa ya teman-teman, mungkin karena bungkusnya itu pakai daun jati, jadi sedep banget. Tinggal dicelup-celup kayak gini aja dan tadi tuh aku lupa ya nggak ke-record pas aku lagi kerat-kerat tempenya teman-teman. Jadi wajib dikerat-kerat juga ya supaya nanti bumbunya meresap sampai ke dalam. Ini tinggal kita goreng aja dan tips dari aku gorengnya tuh nggak usah terlalu lama-lama dan nggak usah terlalu gosong-gosong banget teman-teman. Karena dia tuh kalau digoreng setengah mateng atau cuma agak ke kuning kecoklatan gitu dia udah enak banget. Nah, ini udah matang semua teman-teman untuk masakan aku dan udah aku boyong ya di bawah pohon jambu depan rumah tetangga aku karena posisinya di sini yang paling enak dan paling adem. Kebetulan di sini yang bisa ngumpul hanya segini aja alhamdulillah, tapi kita udah senang banget bisa makan rame-rame walaupun menunya sederhana seperti ini. Ini tinggal diaduk aja udah seger banget teman-teman. Barangkali nih ya teman-teman kepengen nyobain juga bikin resep sayur asem menggunakan daun jeruk kayak gini, sok monggo silahkan. Untuk bumbunya udah aku tulis di kolom deskripsi. Jadi setelah makan ini nanti bakal kumpul juga ya teman-teman, selanjutnya mau ada pembagian baju untuk kostum anak-anak pentas Agustusan. Alhamdulillah kemarin aku beliin anak-anak untuk pentas Agustusan, seneng banget, anak-anak juga senang. Dan pokoknya enak banget kalau kita guyup rukun sama tetangga. Nah ini nggak kerasa videonya udah mau selesai aja nih teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir ya. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.